Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Kolbu menyapa Anda seperti biasa bersama Ustadz Ali Nurdin. Pak Ustadz apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz, kita ini kan menjalani berbagai macam ibadah selama bulan Ramadan itu kan bukan tanpa usaha ya Pak ya. Tapi kemudian kita dihadapkan pada kenyataan ternyata ada hal-hal yang bisa menggugurkan amalan kita yang sudah kita kumpulkan sebegitu rupa usaha kita gitu. Kalau kita merujuk ke Al-Quran, ada sekian penjelasan sikap apa saja yang dapat menjadikan amalan ibadah kita itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 264 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti penerima. Kedua, bentuknya apa? Kalau kemudian misalnya menyakiti penerima, misalnya apa? Kita bicara sama orang lain atas kebaikan yang pernah kita lakukan itu. Situ tahu nggak sih? Dia itu kan bisa membangun usahanya itu kan karena kebaikan saya. Nanti yang bersangkutan atau yang kita ajak bicara ini terus kemudian bicara sama yang bersangkutan kan sakit. Berarti selama ini orang itu telah memberikan pertolongan bantuannya itu tidak berangkat dari ketulusan hati, tidak berangkat dari niat yang benar, sehingga kemudian itu akan menyakitinya. Nah, ini bagian pertama ya. Jadi dua hal yang menjadikan amal-amal kita gugur karena apa? Yaitu kita mengungkit-ungkit dan menyakiti penerima. Kemudian yang kedua, kita lihat misalnya kalau itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di surah nomor 18, surah Al-Kahf. Pada ayat 110 Allah berfirman apa? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat, kemudian dia beramal soleh dengan berusaha berbuat baik dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadahnya, berarti dalam artinya apa? Dalam beribadah kepada Allah tidak ada unsur-unsur yang menodai niatnya. Maka salah satu syarat diterimanya amal seseorang itu mesti ikhlas. Ikhlas itu murni. Betul ya, sekali, Pak Ustadz ya. Nah, pertanyaan dari sahabat Kolbu ini mungkin mirip-mirip kondisinya dengan yang dijelaskan Pak Ustadz tadi. Jadi pertanyaan seperti ini Pak Ustadz, bagaimana jika tetangga saya sering membantu keluarga saya, tapi sering membicarakan bantuannya ke orang lain? Mungkin saya tulus kok, ngasih dia 50 juta, saya tulus. Gimana Pak Ustadz? Ciri orang yang ikhlas itu kalau tidak lagi membicarakan amalnya. Maka tadi ya, saya itu ikhlas bantu kamu loh. Nah itu berarti dia belum ikhlas. Karena dia masih minta dinilai sebagai orang yang ikhlas. Padahal orang ikhlas itu sudah melupakan. Yang dia fokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan berpikir apakah orang memuji atau mencaci, nggak ada urusannya. Maka ciri orang ikhlas itu di surah nomor 57 ayat yang ke-23 dikatakan apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tidak putus asa kalau gagal, tidak putus asa kalau orang tidak suka, kalau benci. Dia nggak putus asa, nggak kecil hati. Tapi sebaliknya juga tidak berbangga diri atau menjadi ujub ya, sombong kalau ada orang banyak memujinya. Karena apa? Niat dalam ibadahnya, niat dalam amalnya hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya berarti harus ikhlas ya. Betul. Iya. Tapi kita juga harus ikhlas nih Pak untuk mengakhiri Kolbu kali ini. Tapi jangan khawatir, besok kita akan ketemu lagi di jam yang sama. Waktunya saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.